Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Saya doakan semoga hari kalian menyenangkan dan diberikan kesehatan selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya bakal merangkum film Adit Sopo Jarwo The Movie, dimana di film ini bercerita tentang awal mula pertemuan antara Adit, Sopo, dan Jarwo yang penuh dengan lika-liku. Di awal film diperlihatkan beberapa siswa yang menceritakan rencana liburan bersama orang tuanya. Lalu terlihat siswa yang bernama Adit. Saat pulang sekolah, Adit ini diajak temannya karena selalu liburan ke Yogyakarta. Sedangkan teman-temannya yang selalu liburan ke luar negeri bersama orang tuanya. Scene berpindah. Terlihat ayah Adit yang nampak sedih karena dia baru saja di PHK dari tempat kerjanya. Sesampainya di rumah, Adit menanyakan kepada ayahnya tentang janji ayah yang ingin mengajak liburan ke Jepang. Singkat cerita, ayahnya cuma bisa mengajak Adit ke Jogja dengan alasan kakek dan neneknya sangat rindu dengannya. Ayah Adit dan bunda akan segera liburan ke Yogyakarta. Bundanya ternyata sedang hamil 7 bulan. Setelah masuk ke kereta, Adit ingin menamai bayi yang dikandung bundanya dengan nama Adelia. Adelia. Adit. Di tengah perjalanan, tiba-tiba perut bunda terasa sakit, seperti ingin lahiran. Saat itulah ayah Adit mencarikan biskuit yang biasa dimakan bunda. Namun tampaknya ayahnya lupa untuk memasukkan biskuit ke dalam koper. Setelah sampai di Cirebon, Adit segera memberikan biskuit agar tidak ketinggalan kereta. Namun karena tidak ada kembali, penjual harus mencarikan kembalian dulu. Saat kereta ingin melanjutkan perjalanan, ayah mengira bahwa Adit sedang berada di toilet. Setelah membeli biskuit, Adit segera lari menuju ke kereta. Namun naasnya Adit sudah ketinggalan kereta yang ditumpanginya. Adit termenung di stasiun itu. Sampai akhirnya ada orang yang bernama Sopo yang menghampirinya. Adit meminta Bang Sopo untuk mengantarnya ke Jogja. Singkat cerita, ada orang yang diturunkan dari kereta karena dia tidak membeli tiket. Dia bernama Jarwo. Adit menceritakan bahwa dia ketinggalan kereta jurusan Yogyakarta. Sontak Jarwo akan mengantar Adit ke Yogyakarta. Karena melihat tumpangan, Jarwo meminta untuk menumpang ke Yogyakarta. Namun orang ini ternyata orang tuli. Dia mengira bahwa Jarwo ingin menumpang ke Brebes bukan ke Yogyakarta. Setelah menaiki mobil, mereka bertiga saling berkenalan. Jarwo sangat kaget dengan nama Sopo dari Brebes, karena Sopo itu kalau bahasa Indonesia berarti siapa. Lalu Jarwo bercerita kepada Sopo bahwa ia mau menolong Adit hanya ingin mendapatkan sebuah imbalan. Imbalan itu akan dibagi 2. Di tengah perjalanan, ban mobil yang ditumpanginya malah meledak. Pengemudi mobil turun, lalu memberitahu bahwa mereka sudah berada di Brebes, sesuai dengan kemauan Jarwo. Namun Jarwo akhirnya mengetahui orang yang diminta teman itu adalah orang tuli. Jadi ada salah paham di antara mereka berdua. Karena mereka di Brebes, Jarwo menyuruh Sopo untuk beristirahat dulu ke rumah simboknya. Scene berpindah. Setelah bangun, bunda kaget karena Adit tidak ada di tempat duduknya. Sontak ayahnya mencari Adit ke setiap sudut kereta, namun tidak menemukannya. Adit! Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke rumah simbok Sopo. Simbok kangen, Bang. Mereka bertiga akhirnya beristirahat bersama. Sopo menceritakan kepada simboknya bahwa dia akan ke Yogyakarta untuk mengunjungi keraton. Setelah pagi hari, Jarwo melihat ada kereta yang bisa ditumpanginya ke Yogyakarta. Karena Bang Sopo dan Adit melihat pengendara motor yang memerlukan bantuan,
Mereka membantu dulu pengendara motor itu. Namun mereka malah ketinggalan kereta. Karena ada truk yang mau lewat, Jarwo menghentikan truk tersebut dengan tidur di tengah jalan. Beruntungnya pengemudi truk bisa menghentikan truk yang dikemudikannya. Jarwo memaksa pengemudi truk tersebut untuk mengantarnya ke Yogyakarta. Di tengah perjalanan, ternyata ada razia lalu lintas. Karena Jarwo ketakutan, ia langsung meminta Sopo dan Adit segera turun. Pengemudi truk meminta polisi untuk mengejar mereka karena sudah menghentikan paksa perjalanan. Singkat cerita, Jarwo melihat bus jurusan Yogyakarta. Akhirnya Jarwo memohon tumpangan tanpa menanyakan jurusan yang sebenarnya. Setelah bus berhenti, Adit nampak kedinginan. Begitu pula dengan Jarwo dan Sopo. Ternyata bus itu adalah bus pariwisata tujuan Dieng. Sebab itulah mereka sangat kedinginan saat berada di wilayah itu. Sopo juga berdebat dengan Jarwo karena menolong Adit yang sebatas untuk mendapatkan sebuah imbalan. Karena mendengar perdebatan itu, Adit langsung meninggalkan Sopo dan Jarwo. Malamnya, karena tidak ada rumah sama sekali, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah pondokan. Sedangkan Bunda kesakitan seperti ingin melahirkan bayi yang dikandungnya. Namun umur kandungan bayinya baru 7 bulan. Pagi harinya, Adit terlihat panas dan tidak kuat melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Adit, Sopo, dan Jarwo dihadang oleh sekumpulan geng motor. Ternyata salah satu anggota geng motor itu adalah orang yang telah ditolong Adit dan Sopo. Alhamdulillahnya orang itu menawarkan untuk mengantar Adit, Sopo, dan Jarwo ke Yogyakarta. Sin berpindah ke Bunda yang dibawa ke rumah sakit. Dokter yang menangani Bunda atau tepatnya teman ayah Adit juga menawarkan pekerjaan untuknya. Cerita, ayah Adit mendengarkan perkataan Jarwo dan dokter menyebutkan anak yang bernama Adit. Sontak ayah Adit menanyakan apakah ada anak yang ketinggalan di stasiun Cirebon. Singkat cerita, Adit memasuki ruangan bayi, di mana dia bertemu bayi yang bernama Adelia. Setelah itu, akhirnya Bunda bisa bertemu lagi dengannya. Adit juga memberikan biskuit yang telah dibeli sebelumnya. Ya Allah, Bunda. Ya Allah, Adit. Bunda. Tak lama, ayahnya juga bisa bertemu kembali dengan Adit. Dan film pun selesai. Ya Allah. Maafin ayah.